Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Scroll Up Studio bersama saya Aswar Kasim. Ya, di video kali ini kita akan belajar bagaimana mengupload atau membuat repository kode kita di GitHub. Ya, untuk itu langsung saja kita mulai. Di sini saya telah membuka halaman GitHub. Silakan kita yang untuk belum login, silakan login dulu di halaman GitHub-nya. Dan di sini saya berada di halaman profile seperti ini. Dan sekarang untuk sebelum kita mulai membuat repositorinya, kita buka dulu folder yang ingin kita buatkan repository di GitHub, dan pastikan di dalamnya sudah ada file-file kode teman-teman. Ya, sebelum itu juga kemudian kita juga memerlukan sebuah aplikasi pendukung Git seperti ini. Sebenarnya kita bisa menggunakan terminal bawaan sistem operasi, apakah Mac atau Windows. Kalau di Windows sendiri itu ada namanya command prompt atau CMD seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan command prompt seperti ini, tapi saya lebih senang menggunakan Git ini. Oke, langsung saja kita klik Git. Nah, kemudian websitenya akan mendeteksi sistem operasi yang kita gunakan, apakah Mac atau Windows atau Linux dan lainnya seperti ini. Klik download dan langsung saja diinstal. Ya, karena saya sudah menginstal Gitnya, dan ketika sudah diinstal itu kita klik kanan di dalam folder repository kita, klik kemudian ada dua ikon tambahan seperti ini. Nah, untuk itu langsung saja kita buka Git Bash here seperti ini. Nah, dan yang saya sukai di terminal Git ini, kita bisa langsung menuju ke repository dari menuju directory dari repository kita seperti ini. Nah, jika tadi command prompt itu kita harus membukanya dulu satu persatu, tapi kalau di Git ini kita langsung menuju ke lokasinya dengan klik kanan seperti tadi dan membuka aplikasinya, dan langsung berada di directory foldernya seperti itu. Nah, untuk itu kita buka akun Git kita. Jadi yang belum login silahkan login, kemudian kita klik di sini new repository. Jadi di sini saya akan menggunakan first GitHub. Nah, kemudian di sini terserah namanya apa yang teman-teman ingin gunakan. Saya set menjadi public seperti ini. Kemudian kita create repository. Nah, setelah itu akan muncul petunjuk yang kita lewati, yang harus kita lakukan untuk mengupload kode kita. Di sini ada petunjuknya seperti ini. Oke, di sini karena kita tadi telah membuka, ini bisa kita ulang dulu. Nah, kita klik kanan Git Bash here seperti ini. Oke, kemudian di sini kita lihat git init. Kita akan menginisialisasi folder directory kita, git init. Kemudian kita enter, maka akan dibuatkan sebuah folder .git seperti ini. Dan untuk yang belum muncul, mungkin settingan folder di Windows Explorer-nya itu dia masih hidden. Jadi klik di view, kemudian centang di sini. Usahakan pastikan tercentang supaya bisa muncul. Atau jika tidak ingin muncul juga tidak apa-apa, karena tidak mempengaruhi
repositori kita, tapi ini sekedar untuk melihat apakah git init kita berhasil, seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat di sini ada git add, kemudian nama filenya. Kita bisa saja menuliskan seperti git add nama filenya index.html dan seterusnya seperti ini. Tapi ini akan menjadi masalah ketika file kita itu berjumlah puluhan bahkan ratusan. Jadi kita bisa menggunakan git add seperti ini, kemudian artinya dia akan mengupload semuanya. Kemudian kita tekan enter. Nah, seperti ini. Setelah itu kita masukkan git commit. Nah, nanti di sini kita akan lihat fungsi dari commit itu. First commit. Kemudian kita tekan enter. Setelah itu kita ke step selanjutnya, git branch my. Setelah itu ini kita bisa copy karena agak panjang dan ini sebuah link, dan kita klik kanan paste, kemudian enter. Nah, setelah itu kita selanjutnya git push origin main, kita enter seperti ini. Oke, tunggu sampai proses uploadnya selesai. Nah, setelah muncul kembali terminalnya berarti ini sudah selesai, dan kita tinggal merefresh halaman repositori kita di GitHub. Nah, kode kita telah terupload dan di sini ada komentarnya first commit, dan inilah fungsi yang tadi seperti ini. Nah, fungsinya ini untuk menandai apa yang telah kita ubah sebelumnya, seperti itu. Oke, semoga dapat dipahami. Yang jika ada yang tidak dipahami, silakan ketik di kolom komentar.